Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 1. Kami akan memulai perkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Bella Dewi Putri, saya sebagai host di sini. Saya Salwa Ramadhani. Saya Al-Muhaimin. Saya Ahmad Farid. Oke, kita akan masuk ke materi podcast ya. Tapi sebelum itu, ada yang masih ingat nggak mengenai apa sih itu pendidikan? Pendidikan, menurut saya pribadi, pendidikan adalah proses membentuk seorang manusia yang tidak hanya memiliki kualitas dalam kecerdasan akademis, melainkan disertai dengan kebaikan moral dan bisa mengimplementasikannya di lingkungan bermasyarakat dan juga bernegara. Jadi pendidikan itu tentu saja berkaitan dengan moral ya kan? Iya. Oke, nah kita mulai dari dasarnya dulu nih. Sebenarnya apa sih pengertian dari filsafat? Filsafat itu diambil dari bahasa Yunani, dari dua kata, pertama philein, yang kedua sophia. Philein ini berarti cinta, sedangkan sophia itu kebijaksanaan ataupun kebenaran. Secara harfiah, filsafat ini ialah kecintaan terhadap suatu kebijaksanaan ataupun kebenaran. Sementara secara ilmiah, filsafat ini ialah suatu proses berpikir secara mendalam dan sistematis untuk memahami hakikat realitas alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Oke. Nah, kalau filsafat pendidikan sendiri itu gimana sih, Farid? Hubungan antara filsafat sama pendidikan itu kayak apa sih menurutmu? Filsafat dan pendidikan saling terkait erat. Filsafat menyediakan landasan pemikiran dan nilai-nilai yang mengarahkan implementasi pendidikan, sementara pendidikan menetapkan prinsip-prinsip filosofis. Filosofis ini untuk mengembangkan kemampuan, kecerdasan, dan karakter siswa. Melalui filsafat, pendidikan tidak hanya menjadi proses pengajar, ia juga menjadi sarana untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Cukup menarik. Nah, Salwa, kalau tujuan dari filsafat pendidikan itu apa aja? Kan katanya ada inspirasi, analisis, dan segala macam tuh. Tujuan filsafat pendidikan itu sebagai kompas dan kaca pembesar. Filsafat pendidikan adalah kompas yang memberikan kita arah dan kaca pembesar untuk melihat masalah lebih detail. Seperti misalkan ada inspirasi atau kompas, ialah filsafat memberi kita cita-cita luhur. Ia yang menginspirasi kita bahwa tujuan pendidikan bukan sekedar mencetak pekerja, tapi mencetak manusia yang utuh dan beradab. Yang kedua ada analisis atau bedah masalah. Ia mengajak kita membedah apakah kurikulum ini benar-benar relevan atau apakah cara mengajar kita sudah memanusiakan siswa. Ini adalah tugas untuk menguji asumsi-asumsi dasar kita. Yang ketiga ada resolusi atau pencari solusi. Ketika kita dihadapkan pada dilema, misalnya nilai versus karakter, filsafat membantu kita menemukan kerangka pikir yang solid untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan yang terakhir ada penyelidikan atau evaluasi kritis. Ini adalah tugas untuk terus bertanya apa yang salah dari sistem yang sudah berjalan. Dia mengajak kita untuk tidak pernah berhenti mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pendidikan kita. Jadi kan tadi dibahas nih kalau ruang lingkup pendidikan itu sangat luas nih. Bisa jelaskan secara singkat nggak apa saja yang termaksud di dalamnya? Ruang lingkup pendidikan, ekosistem pembelajaran pendidikan itu sebuah ekosistem, bukan sekedar transfer ilmu. Ada beberapa banyak komponen yang saling memengaruhi dan semuanya harus kita manusiakan, seperti guru, peserta didik, materi, metode, evaluasi, dan sarana atau lingkungan. Nah, kita balik ke Farid. Kalau soal asumsi dasar dalam filsafat pendidikan, sering terdengar istilah kayak ontologi, epistemologi,
sama aksiologi. Itu maksudnya apa sih? Yang pertama, ontologi mempelajari hakikat realitas dan eksistensi secara umum. Dalam pendidikan, ontologi membantu memahami hakikat peserta didik, guru, ilmu, dan pengalaman belajar, sehingga pendidikan dapat disesuaikan dengan sifat manusia dan lingkungan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas sumber, cara memperoleh, dan kriteria kebenaran pengetahuan dalam pendidikan. Hal ini menjadi dasar pemilihan metode pembelajaran dan penyampaian pengetahuan sesuai cara manusia memahami sesuatu. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah studi tentang nilai moral dan estetika. Dalam pendidikan, aksiologi menentukan nilai-nilai seperti kejujuran dan etika yang harus ditanamkan, sehingga pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga karakter peserta didik. Itu saja. Baik, nah. Dan terakhir di bagian ini nih, biar nyambung aja. Apa sih manfaat dari filsafat pendidikan buat dunia pendidikan kita sekarang? Menurut saya pribadi, pemahaman tentang filsafat pendidikan ini sangat dapat membantu penentuan arah kebijakan pendidikan kita. Karena filsafat dapat menyediakan kerangka normatif bagi perumusan tujuan dan strategi pendidikan. Pemikiran filosofis juga ini bisa memperbaiki praktik pembelajaran dengan mencegah miskonsepsi pemahaman yang keliru tentang konsep pendidikan, sehingga kesalahan konseptual dalam praktik pendidikan ini dapat diminimalisir. Seperti itu menurut saya. Baik. Sekarang kita akan bahas ke aliran filsafat pendidikan. Menurut pendapat pribadi Bobby, bisa jelaskan dulu tentang idealisme dan gimana sih pandangan aliran ini terhadap pendidikan? Aliran ini berasal dari kata idea, ide, akal, dan spiritual, yang dimana ini lebih berfokus kepada apa yang ada di kepala para siswa ini, bukan dari dalam bidang akademis begitu, bukan intelektual dalam bidang akademis. Pengetahuan ini diperoleh melalui pemikiran dan refleksi yang mendalam. Nilai-nilai idealis ini bersifat abadi dan universal. Contohnya seperti nilai kebaikan dan keindahan yang dianggap mutlak. Tujuan pendidikan menurut aliran ini ialah sebagai fasilitator pertumbuhan intelektual dan moral peserta didik, pengembangan estetika dan kebebasan berkreasi bagi para peserta didik. Dalam idealisme, para pendidik diharapkan dapat menjadi teladan moral dan juga guru spiritual bagi para peserta didik. Ya, seperti itu. Dan juga tugas siswa di sini ialah bagaimana mereka bisa mengimplementasikan pengetahuan tentang moral ini dalam kehidupan nyata ataupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, nah kalau realisme sendiri gimana nih Salwa? Kalau dalam aliran realisme itu, dalam filsafat pendidikan itu sangat praktis. Realisme juga mengajarkan kita pentingnya disiplin, intelektual, dan penguasaan fakta sebagai modal untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Baik, lalu Farid nih, gimana dengan pragmatisme? Pragmatisme dalam pendidikan menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif yang didasarkan pada pengalaman, di mana pengetahuan diperoleh melalui pemecahan masalah nyata menggunakan metode ilmiah. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa menjadi pelaku aktif yang mengembangkan pengetahuannya sendiri. Nilai pendidikan dianggap bermakna apabila memberikan manfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat, sehingga pendidikan berfungsi sebagai alat rekonstruksi sosial yang selalu menyesuaikan dengan pengembangan zaman.
berkaitan dengan pengembangan zaman. Bobby nih, kita punya filsafat pendidikan nasional ya. Betul. Filsafat pendidikan nasional kita itu ialah Pancasila. Aliran ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan identitas bangsa kita. Pancasila ini memuat jiwa bangsa seperti cita-cita luhur, persatuan, kemanusiaan, dan religiusitas yang dijadikan sebagai landasan filosofis dalam pendidikan nasional kita. Nilai-nilai Pancasila bisa kita lihat dalam profil pelajar Pancasila, contohnya seperti beriman, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, dan kritis. Karakter dan nilai-nilai Pancasila ini selanjutnya dapat menuntun arah kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan kita agar sesuai dengan ideologi nasional dan tantangan zaman ke depannya. Seperti itu. Jadi filsafat pendidikan nasional ini berlandasan dengan Pancasila kan? Iya, benar sekali, berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai tokoh besar pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Nah, Bobby bisa ceritakan dikit tentang biografi singkat dan perannya dalam dunia pendidikan? Ki Hajar Dewantara, beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita, dan juga beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pertama Pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Beliau lahir pada tahun 1889 dan wafat pada 1959. Beliau lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Salah satu perannya dalam pendidikan Indonesia ialah beliau mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 untuk mengembangkan pendidikan nasional yang berbudaya. Selain itu, beliau juga memiliki peran dalam pemikiran beliau, sistem Among dan semboyan Tuturi Handayani, yang dimana siswa harus diberikan kebebasan belajar sesuai kodrat dan kemampuan mereka. Sementara guru berperan memfasilitasi agar anak tumbuh seimbang dengan tugas guru itu dengan memberikan asuhan dan juga dorongan, namun dengan ruang kreativitas bagi para siswa. Itu pemikiran beliau. Dan beliau juga memiliki tulisan yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan ini terkenal dengan kritikan kepada rencana Belanda yang merayakan hari kemerdekaan mereka di negara kita pada saat itu yang belum merdeka. Beliau menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Belanda ini tidaklah adil, memalukan, dan juga tidak etis. Karena nenek moyang kita dipaksa untuk mendanai perayaan yang bukan untuk mereka, melainkan untuk para kolonial pada zaman itu. Akibat tulisan ini beliau diasingkan ke Belanda. Beliau diasingkan ke Bangka. Namun tulisan beliau ini menjadi salah satu simbol perlawanan intelektual terhadap penjajahan pada masa itu. Sekian. Baik. Nah, kalau Salwa nih, kalau sistem analog itu gimana? Analog. Among. Oh ya, sorry lama. Seperti yang saya sebutkan Nah, tadi. kalau Salwa nih, gimana sih sistem Among itu? Kalau dalam konsep sistem Among dari Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan peran guru sebagai pamong atau penuntun penjelagan. Ada istilah kata inasasumtulada yang artinya di depan memberi teladan. Sebagai pemimpin di depan tidak bisa sekedar bicara, harus memberi contoh konkret, integritas, etika, dan semangat yang paling pokok. Yang kedua ada istilah yang namanya ing madya mangin harsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Saat bersama siswa, guru harus menjadi pemantik gairah belajar.
ciptakan ciptakan ruang yang aman bagi siswa untuk berani berpendapat, gagal dan mencoba lagi. Dan yang terakhir ada istilah Tutwuri Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Ini yang paling terkenal. Tugasnya adalah mendorong dari belakang, memberikan kepercayaan penuh kepada siswa untuk berjalan sendiri. Oke, oke. Nah, jadi Ke Farid nih, apa sih sebenarnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya memerdekakan manusia lahiriah dari kemiskinan dan kebodohan dan batiniah, yaitu otonomi berpikir, pengambilan keputusan, martabat, dan mentalitas demokratis, serta mengembangkan cipta, karsa, dan karya agar manusia menjadi manusia seutuhnya. Nah, kan Ki Hajar juga ngomong soal kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya apa sih dua konsep tersebut? Kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan mengandung makna bahwa pendidik membimbing peserta didik sesuai dengan sifat bawaan serta lingkungan hidupnya, termasuk budaya dan kondisi alam sekitar. Pada saat yang sama, pendidik juga membantu peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung seiring perkembangan zaman, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang selamat dan bahagia. Boleh, boleh. Kita lanjut ke topik guru nih. Saya bisa jelasin nggak apa perbedaan PPG prajabatan sama dalam jabatan? Kalau PPG prajabatan itu untuk yang baru lulus S1 dan belum jadi guru. Kalau yang dalam jabatan itu untuk guru yang sudah mengajar, sudah terdaftar di Dapon, tapi belum punya sertifikat. Oh, jadi memang berbeda ya. Nah, Farid nih, kalau landasan filosofi, historis, yuridis, dan konseptual dalam pendidikan itu fungsinya buat apa aja sebenarnya? Filosofi yaitu guru sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, historis yaitu sejak masa penjajahan lembaga pendidikan mencetak guru sehingga perlu penyetaraan melalui PPG. Yuridis yaitu guru profesional ditandai dengan sertifikat pendidik sesuai UU dan peraturan pemerintahan. Konseptual yaitu guru wajib memiliki 4 kompetensi, yaitu profesional, pedagogik, sosial, kepribadian sesuai Permendiknas nomor 16 2007. Baik nih, kita kembali ke Salwa ya. Nah, kalau kompetensi guru sendiri kan itu ada 4. Bisa jelaskan secara singkat nggak? Guru profesional harus berdidik di atas 4 kompetensi utama. Yang pertama ada itu yang namanya pedagogik, inti dari mengajar. Ini adalah kemampuan dalam memahami siswa dan mengelola kelas secara efektif. Yang kedua ada kepribadian, ini tentang karakter dan teladan. Guru harus menjadi pribadi yang dewasa, berwibawa dan teratur mulia. Yang ketiga ada sosial, kemampuan berinteraksi, mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, rekan kerja, orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir ada profesional, itu kemampuan menguasai konten dan materi pelajaran secara mendalam. Jadi memang keempatnya itu yang paling umum di tahun. Nah, kalau Bobby nih, tantangan terbesar guru di era teknologi dan globalisasi ini apa menurut? Menurut saya, yang saya lihat di lapangan itu untuk saat ini ada 2 tantangan terbesar bagi para guru di era teknologi dan globalisasi yang sangat cepat, yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dari Pancasila dan juga kurangnya daya berpikir kritis dari para peserta didik.
Hal ini dapat disebabkan oleh arus globalisasi yang sangat cepat, yang dimana para peserta didik ini maupun masyarakat awam ya sangat lebih memahami budaya luar daripada budaya kita sendiri, yang dimana hal tersebut bisa melunturkan nilai-nilai luhur dan juga kebudayaan kita yang telah ditanamkan sejak lama. Serta tantangan yang kedua ialah bagaimana guru bisa mengoptimalkan pembelajaran pada saat ini, walau seperti yang kita lihat, masalah terbesar saat ini ialah penyalahgunaan AI dari para peserta didik, yang dimana kita harus mencari tahu bagaimana cara guru bisa bisa mengatasi hal tersebut. Sebenarnya menurut saya AI ataupun yang lainnya itu sangat membantu untuk dijadikan referensi saja, dan juga sebagai gambaran lah tentang apa yang mereka pelajari. Tapi itu kembali tergantung ke etikanya lagi. Ya. Sebenarnya AI ini bisa sangat membantu kita selama kita tidak langsung mengcopy paste dari sananya, karena hal tersebut bisa menurunkan kemampuan daya kita dalam berpikir kritis. Jadi ini sekadar teman belajar saja. Ya, seperti itu, yang membantu kita dalam pembelajaran kita dalam sehari-hari. Seperti itu. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke pendidikan dan identitas bangsa. Sekarang kita bahas hal yang lebih luas nih, tentang manusia Indonesia. Jadi Bobby, menurut pribadimu gini, apa sih identitas manusia Indonesia itu sendiri? Identitas manusia Indonesia ini tercermin dari keberagaman suku, agama, dan budaya kita yang beragam. Ya. Kebinekaan dan kekayaan budaya ini merupakan khazanah untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Secara filosofis, warga Indonesia ini dijuluki manusia Pancasila. Pancasila ini menjadi landasan filosofis yang mencakup jiwa bangsa, nilai-nilai religius, kebangsaan, dan juga kemanusiaan, yang artinya setiap warga diwajibkan menjunjung tinggi nilai persatuan dalam kemajemukan. Dalam hal ini ialah nilai kebinekaan, beriman serta berakhlak mulia, nilai religius sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai dasar negara kita. Ini mengenai keragaman. Iya. Nah, kalau Salwa, Pancasila dijadikan fondasi pendidikan, itu seperti apa sih penetapannya dan gimana hubungannya dengan profil pelajar Pancasila? Kalau Pancasila dalam fondasi sebagai fondasi pendidikan, Ya. akan terdalam dari pendidikan kita, bukan sekedar hafalan, tapi jiwa yang harus meresapi setiap aktivitas pendidikan. Tujuannya untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yang berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan dan kerakyatan dan keadilan. Profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah terjemahan praktis dari Pancasila dalam diri siswa menjadi cita-cita yang harus diwujudkan, seperti beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Baik. Kalau Farid nih, bisa kasih contoh nggak gimana praktik pendidikan yang benar-benar memerdekakan siswa di dunia nyata? Lah praktik baik pendidikan yang memerdekakan yaitu melaksanakan pendidikan yang memerdekakan dapat dilakukan mengikuti perkembangan zaman namun tidak menghilangkan karakter bangsa Indonesia dengan adanya landasan filosofi Indonesia. Baik. Terakhir kita akan masuk ke refleksif akhirnya. Nah, Salwa, menurutmu seberapa penting sih landasan filosofi dalam menentukan arah kebijakan pendidikan? Landasan filosofi itu penting banget karena landasan filosofi misalnya Pancasila dan sistem Among memastikan kebijakan pendidikan
pendidikan kita tidak mudah goyah oleh pergantian pemerintahan atau transisi. Oke. Kalau Bobby nih, kalau ngomongin relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di zaman sekarang, masih cocok nggak? Saya rasa pemikiran beliau masih sangat relevan sih untuk pendidikan modern. Kenapa? Karena prinsip memanusiakan manusia dan pendidikan yang berpihak pada peserta didik ini bisa tetap dijadikan acuan pendidikan. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan itu harus mengembangkan cipta, rasa, dan karsa siswa secara seimbang. Konsep Tutguri Handayani ini sejalan dengan kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Landasan filosofi pendidikan yang beliau katakan juga menekankan pentingnya menanamkan karakter dan kemerdekaan berpikir ataupun kebebasan berpikir bagi para siswa sesuai kodrat mereka masing-masing. Dengan begitu, ajaran beliau dapat membantu guru pada masa kini dalam merumuskan kebijakan, strategi pembelajaran, dan juga pembentukan profil peserta didik. Dalam hal ini contohnya itu ialah profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Menurut saya lebih seperti itu. Memang ini masih sangat cocok ya, apalagi ada yang namanya prinsip memanusiakan manusia. Iya. Oke. Karena apa ya, memanusiakan manusia itu esensi pendidikan sejati. Karena pendidikan itu tujuannya untuk mencetak insan manusia yang bermoral baik dan juga memiliki kecerdasan yang bagus secara akademis dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, dan yang terakhir nih, sebelum kita tutup, Farid, gimana sih filosofi pendidikan bisa jadi acuan buat membangun kompetensi guru profesional masa kini? Filosofi pendidikan menjadi acuan bagi guru masa kini untuk membangun kompetensi profesional dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menanamkan karakter, melatih keterampilan berpikir abad ke-21, serta mengembangkan potensi peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ini juga bisa ya, semuanya untuk membangun kompetensi profesional. Sudah sekian. Ya mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah dan banyak juga kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.